Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbi khusana bi Muhammadin wa anqadana bihi min dhulmatin wa dayajirih. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam man jismuhu munawwar mutahhar mudawwam man ismuhu marfu' mawdu' maktubun ala al-lawhi wal qalam بدر الدجى ونور الهدى سيد الكونين الحبيب الزين كرة عين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Akhina al-kirim fillah. Alhamdulillah, pagi ini saya bersama beliau, seorang ulama besar dari Jawa Timur yang banyak pengakuannya daripada ulama-ulama lain, termasuk juga di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur. Beberapa kali sempat berjumpa beliau di haul Habib Salim Asy-Syatiri di Ampel. Ya Sayyidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, ada banyak kejanggalan ya Sayyidi. Untuk mempersingkat waktu, karena ini dunia YouTube, keterkaitan banyak hal-hal yang sudah disalahgunakan. Bahkan saya sendiri pernah menyaksikan secara langsung bagaimana mereka bermain di belakang layar, di hadapan layar dan di belakang layar, jelas berbeda ya sini. Dengan slogan Indonesia adalah tanah senjata, Indonesia adalah penopang agama seluruh dunia, penyanggah agama dalam seluruh dunia. Fihi siyasah sidi, termasuk NU sendiri bahkan sekarang ini mulai berterbangan dengan pro-nya terhadap pemerintahan sekarang, sehingga mungkin terlalu tabu bagi kita untuk mengakui hal-hal yang sepatutnya diakui atau hal-hal yang sepatutnya tidak diakui juga. Okay. Bagaimana menurut antum Sidi al-an fil Islam Sidi, terkait Islam di Indonesia? Ya, Islam di Indonesia memang saat sekarang ini bisa dikatakan penduduknya mayoritas, tapi secara realita di lapangan ini menjadi terpojokkan. Ya, seperti dikatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Ini terjadi. Ada sebagian kelompok yang memang non muslim dan anti Islam gitu ya. Ini ya maklum ya. Tapi yang muskil itu adalah ada kelompok Islam yang anti terhadap Islam, yaitu Islamofobia itu ya, anti terhadap Islam. Ini menyebabkan kita umat Islam semakin tampak tidak berdaya. Gitu ya. Ini yang terjadi, yang saya tahu di lapangan semacam itu. Ya. Karena itu kita ya sebagai masyarakat atau juga sebagai umat Islam ya tetap, menurut saya tetap wajib kita menjalankan syariat kita sesuai dengan kemampuan ya. Itu pertama. Yang kedua ya kita berjuang katanya. Kalau kita kepingin mulia di dunia dan akhirat, kita berjuang. Bil amal ya, bil amal. Ya, bil amal. Kalau di Indonesia sekarang ya berusaha untuk merubah apa yang bisa kita rubah, minimal di sekitar kita, di keluarga, di masyarakat atau lingkungan kita itu ya. Yang unik lagi ya Sidi, al-an ada seorang kiai yang memaknai Islam rahmatan lil alamin dengan artian Islam Nusantara. Semenjak kecil, mundu syahir ya Sidi, saya semenjak kecil sampai sekarang, saya tidak pernah menemukan arti yang sesingkat itu. Islam rahmatan lil alamin diartikan Islam Nusantara. Kif Sidi fil Islam, kif yani fi hukm.
Ya kalau kita kembali rujuk ke tafsir-tafsir ya para ulama, namanya rahmatan lil alamin itu kan sifat untuk nabi. Wama arsalnaka kan gitu kan. Tidaklah kami Allah mengutus engkau hai Nabi Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta kan begitu. Kaitannya dengan Islam Nusantara Ya nggak ada. Nggak ada, ya nggak ada kaitannya. Karena begini, wujudnya Nabi di dunia ini menjadi rahmat lil muslimin walil kuffar kan begitu. Lil muslimin ya maklum rahmat bagi umat Islam dengan keberadaan Nabi dan kita beriman kepada beliau, maka derajat kita diangkat di sisi Allah dan kelak akan dimasukkan ke surga. Itu namanya rahmat bagi kita sebagai umat Islam. Tapi rahmat bagi orang kafir itu takhirul azab. Hanya mengakhirkan siksa. Jadi orang kafir yang hidup di zaman Nabi atau setelah Nabi wafat itu, mereka tidak disiksa secara langsung seperti pengikut para Nabi terdahulu. Seperti umatnya Nabi Nuh kan disiksa secara langsung, kan begitu. Tapi kalau sekarang orang-orang kafir ya, yang tetap hidup di zaman sekarang, justru mereka diberi kenikmatan dunia. Dibiarkan oleh Allah SWT. Sehingga mereka kelak kalau di akhirat maka akan disiksa dengan segala perilaku mereka, namanya takhir. Orang ditakhir, diakhirkan siksa itu suatu kenikmatan. Seperti orang misalnya kita kalau bicara apa ya, hukum positif misalnya, ada orang melanggar, ya, kemudian orang tersebut dipenjara gitu ya. Tapi ada pihak-pihak dari keluarga minta untuk ditunda, hukumannya ditunda. Kemudian dia kabulkan oleh pengadilan. Itu kan suatu kenikmatan itu. Demikian juga orang kafir itu kalau ditunda di dunia ini dalam siksa mereka atas kekafirannya, itu suatu kenikmatan. Itulah rahmat dari Nabi Muhammad SAW biwujudin Nabi sebagai rahmatul alamin, maka ada takhirul azab. Pengakhiran dari siksa. Fihi ammah itu. Iya, bukan berarti rahmatul alamin itu kemudian berangkulan dengan orang kafir. Ini kan salah ini. Penerjemahan yang salah besar kan gitu. Yang paling parah lagi Siti, bersolawat di dalam gereja. Nah, ini jelas ini Kif menurut saya pelecehan terhadap Islam. Karena sholawat atau doa itu, ya kalau kita mempelajari kitab-kitab ulama salaf kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti dalam kitab Al-Adhkar misalnya, itu kan ada syarat, ya, ada doa-doa. Orang baca Quran itu baik, tapi kalau baca Quran di kamar mandi kan jadi dosa, kan begitu. Ada tempat-tempat. Ada tempat. Demikian juga orang baca sholawat baik, tapi kalau baca sholawat di tempat kekafiran, ya juga pelecehan kan begitu. Apa bisa dikategorikan ikhtilat di sini? Ya, bukan ikhtilat istilahnya ya. Istilahnya kalau dalam bahasa modern itu dikatakan sebagai ini perilaku sinkretisme. Sinkretisme itu mencampur adukkan agama-agama. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Termasuk. Oh, ya Rabb, Masya Allah. Tapi ada istilahnya itu sinkretisme itu dulu pernah dilakukan oleh sebagian orang Mesir, dulu pernah ada. Dan beberapa tokoh-tokoh ya yang mereka tidak paham sebenarnya terhadap batasan-batasan asbabur riddah, itu tidak paham. Padahal dalam kitab yang kecil seperti Salamut Taufik itu kan juga jelas ada batasan-batasan. Belum lagi kitab-kitab seperti kitabnya Imam Al-Qati'iyat Al-Yahsubi, Asy-Syifa misalnya, itu ada batasan-batasan tentang asbabur riddah. Orang yang mencampur adukkan ajaran agama-agama, apalagi menyamaratakan sama, dianggap sama, setara, itu murtad. Kan begitu. Nah, ini mereka melakukan seperti itu. Jadi seperti mereka datang ke gereja, kemudian berselawat campur dengan lagu-lagu kidung gereja, kan gitu kan menyamaratakan kan, menganggap sama, itu murtad, perbuatan murtad, min asbabir riddah termasuk. Bahkan dalam kitab-kitab salaf dikatakan orang yang jalan ini ya bersama dengan pengikut gereja, jalan itu dari kampung menuju gereja untuk mengikuti ritual-ritual yang dilakukan di dalam gereja, atau ritual non muslim atau ritual gereja yang dilakukan di rumah-rumah penduduk misalnya ada, dan ini mengikuti
al-masyu ilal kanisati. Jadi jalan ke gereja ma'ahliha bersama dengan penduduk gereja itu min asbabir riddah. Termasuk dari sebab kemurtatan. Itu kalau kitab-kitab salaf. Cuman kita melihat orang-orang sekarang tidak mau peduli terhadap ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ingin yang modern-modern kan gitu. Padahal yang modern itu kalau menurut saya yang modern dari bahasa Arab mudirun kan gitu kan. Fihi katsir mudir. Mudir yaitu bahaya dalam akidah kan begitu. Terkait juga banyak yang salah mengartikan ayat-ayat begini sih. Sekarang ini memang sudah nyampe ke zamannya orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk melawan kebenaran. Termasuk kita tidak harus tutup-tutupan ini. Termasuk orang NU sendiri kadang yang tidak mengetahui tafsir seakan-akan membenarkan mutasyabihat, meyakinkan dengan keyakinannya sendiri. Kif ini hukmi kif ini. Ya. Kalau saya ini orang NU ya, saya pengurus NU. Tapi di NU itu sekarang ya ada orang-orang liberal yang masuk kan gitu ya. Orang-orang liberal itu kepanjang tanganan dari orang-orang orientalis zaman dahulu kala. Orang-orang orientalis yaitu orang-orang barat yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan tapi dicari celah. Islam itu ada celah apa enggak menurut mereka. Standarnya standar orang-orang barat. Ya seperti Snoek Hoogroenje kan gitu kan orang-orang orientalis itu ya, orang Belanda. Dia pinter, dia belajar agama. Kalau orang sekarang dikatakan sudah alim gitu, tapi dia tidak Islam. Hanya untuk merusak Islam dari dalam. Dan itu terjadi di Indonesia zaman dahulu kala, zaman Belanda. Sekarang dilanjutkan oleh orang-orang liberal. Yaitu mereka yang belajar di barat atau berkiblat ke barat. Ternyata tatkala sudah selesai dari pendidikan di barat itu bukan mengamalkan ajaran syariat. Tapi mereka berusaha mencari celah-celah atau apa yang dianggap oleh mereka standar mereka, pemahaman mereka itu saling bertabrakan antar ajaran syariat kemudian ditampakkan kepada masyarakat. Ini Islam, ini mengatakan begini. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dari orang-orang awam. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya mereka ini perusak. Jadi sama dengan Snoek Hoogroenje, Van der Plas, Snoek Hoogroenje itu sama. Itu orang-orang liberal. Nah ini mereka sekarang banyak berlindung dalam tubuh nama Nahdlatul Ulama, bahkan di Muhammadiyah dan di beberapa ormas lain juga ada. Itu bukan sekedar di NU saja ya. Ini satu komunitas untuk merongrong. Merongrong dari dalam, sengaja merusak. Seperti ya contoh tadi Van der Plas, Snoek Hoogroenje itu kan ngerti agama. VK itu mereka paham, tapi bukan berarti mereka mengamalkan VK itu. Untuk melawan. Untuk melawan, mencari celah. Gitu. Sebenarnya di dalam ajaran kita ya, artinya ada tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang belajar kristolog, ilmu kristolog itu kan ilmu seorang muslim mempelajari ilmu atau apa yang ada di dalam Injil, ya Injil beberapa macam, Injil Barnabas, Injil dan lain sebagainya. Tapi kan mereka tidak masuk Kristen, kan begitu, untuk mengadakan perbandingan kan begitu ya. Maka di non-muslim atau di Kristen juga begitu mempelajari Islam, tapi bukan untuk diamalkan. Kalau ada orang non-muslim atau orang kafir itu mempelajari keislaman untuk dicari celah. Tanazatum. Iya, itu maklum karena mereka musuh, kan gitu kan. Tapi menjadi masalah itu adalah orang yang mengaku Islam, mempelajari Islam bukan untuk diamalkan, tapi justru untuk dijadikan celah, seperti mengikuti langkahnya orang-orang orientalis atau orang-orang liberal. Itu yang dilakukan kan. Dan ini ada di kelompok masyarakat, ada di mana saja ada itu. Kalangan pejabat ada, kalangan masyarakat ada, kalangan tokoh agama juga ada. Dan ini nyata gitu, nyata terjadi. Begitulah. Kalau bicara NU ya memang nyata. Dan saya juga ya banyak mendapati. Sehingga kita juga punya himbauan-himbauan kepada warga NU. Dengan kajian-kajian kita dalam forum-forum kita sampaikan. Ya kita ingin meluruskan lah apa yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam buku-buku beliau. Ya saya punya buku ya, punya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya punya kitab ini namanya Irsyadus Sari, karangannya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari ya. Ini saya justru mendapatkan ini dari PBNU.
Saya ada kawan sudah lama ya di PBNU yang mendapatkan ini dan saya minta itu, artinya belilah di PBNU. Artinya kitab ini luar biasa. Kitab ini apa yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab ini banyak macam-macam ya. Itu sudah banyak dilanggar oleh tokoh-tokoh NU sendiri. Sebagai contoh ya, misalnya masalah Syiah aja misalnya ya, Syiah ini. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu tegas bahwa warga NU itu tidak boleh berinteraksi dengan orang Syiah. Baik Syiah itu Zaidiyah maupun Syiah Imamiyah yang lebih jahatan lagi ya. Padahal kalau kita mempelajari tentang Syiah Zaidiyah itu hanya dikatakan Syiah Tafdil. Mereka hanya mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu saja. Yang lainnya sama dengan kita. Nah, itu Syiah Zaidiyah. Tapi itu pun oleh Mbah Hasyim Asy'ari divonis ahlul bid'ah, sesat. Apalagi yang mencaci maki, yang melaknat dan mengkafirkan para sahabat dan juga Al-Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, yaitu Syiah Imamiyah, Syiahnya Khomeini. Pasti ini tambah sesatan lagi, bukan sesat, ini bisa kufur mereka kan gitu. Nah, ini masalahnya PBNU sendiri itu menerima dan kerjasama. Itu PBNU. Kedua, beberapa tokoh NU juga berinteraksi dengan orang-orang Syiah yang dulu dilarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan hanya pelanggaran. Padahal daunnya Mbah Hasyim Asy'ari juga ada dalam Qanun Asasi kan begitu. Inilah yang terjadi di dalam tubuh NU sendiri begitu ya. Maka kita sebagai masyarakat pesantren itu kan harus jeli. Terus begini ya, Kiai ya, yang saya tahu ini ya, orang sekarang menjadi tokoh di NU itu ada beberapa macam ya. Kalau zaman dahulu namanya tokoh atau kepengurusan NU itu selalu adalah orang-orang pesantren yang pandai baca kitab. Artinya kiai yang betul-betul kiai bisa baca kitab. Orang kalau belajar baca kitab itu kan harus mondok kan gitu. Nah, kalau sekarang enggak, orang ingin menjadi tokoh NU itu tidak harus lewat dunia pesantren. Itu yang terjadi sekarang. Nah, yaitu dunia yang namanya runtutan dari ini apa namanya? Kepengurusan. Ya, jenjang kepengurusan. Ada misalnya seorang ya, saya katakan orang kampung misalnya ya, dia aktif, dia senang organisasi, kemudian ikut di IPNU misalnya ya, di mulai kecil dulu ikut di IPNU, pemuda-pemuda. Karena dia aktif, ya mohon maaf ini tidak bisa mengaji loh ya. Kalau bisa mengaji sudahlah kita tidak bicarakan. Tidak bisa mengaji, cuman aktif, aktif senang macam-macam lah. Kalau misalnya ada acara-acara, iya loyalnya luar biasa. Kemudian naik di Ansor. Mungkin Banser dulu atau Ansor ya, saya katakan Ansor lah gitu. Nah setelah naik di Ansor, padahal tidak bisa ngaji nih. Ya. Kemudian karena usianya sudah mulai dewasa, dia dimasukkan di kepengurusan NU yang mulai MWC barangkali. Cuman karena karirnya ini terus bagus, akhirnya naik lagi ke wilayah ya, PCNU ya, kabupaten, kemudian ke wilayah, bahkan bisa ke atas ke pusat, padahal dia tidak bisa ngaji gitu. Ada enggak? Oh ada. Saya juga beberapa orang yang saya tahu. Kalaupun dia bisa mengaji itu sangat dasar sekali, bukan makna sebagai seorang kiai atau ulama. Tapi sekali lagi itu media itu senang dengan orang macam demikian, tiba-tiba yang mencuat Kiai Haji Fulan bin Fulan. Ini Kiai Haji Fulan bin Fulan. Sehingga apa? Tatanan dari apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam ADART NU ya, khususnya apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak terbaca oleh mereka, tidak paham. Ini kan jadi muskil. Kemudian media ini dibaca oleh orang awam sehingga terkesan bahwasanya NU itu semacam orang-orang itu yang tidak bisa ngaji itu. Ini muskil jadinya. Nah, itulah yang di dalam hadis dikatakan besok di akhir zaman itu kan tatkala para ulama-ulama sudah meninggal dunia, maka masyarakat akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh ya. Kemudian ya, suilu. Nah, mereka ditanya karena tokoh. Ya, tapi tokoh-tokoh organisasi. Pak suilu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian ya mereka tokoh-tokoh itu kan malu kalau ditanya dan bisa jawab. Fa'aftau, maka berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka ini sendiri sesat. Wah, adallu menyesatkan warganya yang bertanya itu atau masyarakat. Ini terjadi sekarang. Itu. Ya, muskil memang muskil besar memang. Ada
cendekiawan kemarin yang menghubungkan begini ya. Jangan diartikan mentah tentang Islam Nusantara ini begitu. Tapi kejelian cendekiawan ini mengatakan ada dua hal yang saya tarik kesimpulan. Ada hubungannya dengan beasiswa Iran, ada hubungannya dengan Muktamar Jombang kemarin. Jadi ini wasiyah fihina. Gitu sih. Beasiswa Iran ini maksudnya apa sih? Ya ada duit. Ya sekarang masyarakat senang duit. Tokoh-tokoh juga senang duit. Kalau saya sering saya lagukan biasanya. Saya suka satu lagu ya. Lagu Gambus ini. Tapi gubahan saya sendiri. Gini lagunya. Wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting banyak dananya. Nah itu. Kalau udah banyak dana itu rebutan. Sudah tidak ada barang haram itu tidak ada, boleh tidak boleh, yang penting kucuran dana. Pakai surban itu kan ya surban, orang pakai surban dikasih duit juga suka. Ya masalahnya begitu kan, ini uang halal uang haram itu yang menjadi orang dapat dana boleh asalkan tidak salah langkah. Tapi kalau dananya dari yang syubhat-syubhat, dari Iran, dari Syiah kan gitu, kenyataannya ya juga Syiah didukung di mana-mana kan gitu. Yang tadi saya sampaikan kan begitu. Jadi kaitannya dengan Iran kan gitu ya. Belum dunia barat kan gitu. Dunia barat dari orang liberal juga ada uangnya kan gitu. Nah itulah yang jadi masalah. Ulasan terbaik apa yang Kiai inginkan terhadap umat sekarang ini terkait itu saya teringat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtar la tahtar. Fi hadha zaman karena sayati zaman ala ummati karena tapi apa peranan yang akan jenengan sampaikan pada masa-masa saat ini sih? Ya kalau saya mengajak kawan-kawan yang bisa baca kitab itu. Ayo kita baca kitab, terus isi kitab kita sampaikan pada masyarakat dengan bahasa-bahasa sekarang. Saya mohon maaf juga ya, kadang-kadang ya kita sebagai orang-orang pesantren itu ya. Saya tidak mengingkari bagaimana kealiman guru-guru pesantren, ulama pesantren. Cuman kadang-kadang begini, apa yang disampaikan kurang menarik. Dari segi bahasa kurang menarik karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ilmu yang bagus itu tidak terserap oleh masyarakat. Maka perlulah artinya, kalau saya sendiri ya, saya ini belajar sama murid-murid saya dalam dunia bahasa ya. Ini bahasanya bagaimana, bahasa modernnya bagaimana gitu ya. Sehingga masyarakat menjadi senang gitu. Padahal apa yang disampaikan ada dalam kitab. Jadi kitab, kalau kita sekarang zaman sekarang membaca kitab itu maka yang mendengarkan hanya komunitas tertentu. Tapi kalau menyampaikan isi kitab dengan bahasa-bahasa sekarang, bahasa dialog, ya bahasa seminar, bahasa ini, maka isi kitab itu akan terkonsumsi oleh masyarakat awam. Nah, kita harapkan juga masyarakat awam itu ngerti hakikatnya ajaran Islam itu bagaimana. Kalau kita bicara NU, hakikatnya ajaran NU itu bagaimana, kan begitu. Ini perlu diberitahukan kepada masyarakat. Mau generasi muda, generasi tua, apalagi juga masih anak-anak, ini perlu juga kita sampaikan kepada mereka. Ini juga termasuk hal yang penting ya gitu ya. Nah, saya mengajak juga ikhwan yang lain ya, agar kita ya berjalan lurus lah, ala siratul mustaqim, berjalan lurus yaitu mengikuti kaidah yang ada, sampaikanlah kebenaran, walaupun itu pahit kan demikian. Tapi kenyataannya ya orang menyampaikan sesuatu yang baik semacam demikian, ada rujukannya gitu ya, itu mendapatkan tentangan yang banyak itu. Dibully dan segala macam, ini juga harus tahan banting ya, mentalnya harus kuat juga ya, ini juga demikian. Termasuk perlawanan kepada ahlu baiti Rasulullah SAW ini semakin banyak sekarang sini. Bahkan yang saya hadapi sendiri, kemarin saya sempat telepon ke pengurus PBNU, kemudian di akhir kalimat itu saya memang berkata isidi al-afu. Apa jawaban mereka menjawab, al-afu itu apa? Saya bukan FPI. Dengan kontras saya mengingat di sini. Orang yang sudah mulai anti terhadap bahasa Arab sendiri, orang yang sudah tidak mau menggunakan bahasa Arab, sedang Al-Quran bahasa Arab, sedang sholat kita bahasa Arab, sedang semuanya dengan berbahasa Arab. Termasuk Sayyidina Umar
ta'allamul Arabiyyah li'annahu juz'un min dinikum. Karena jadi bagaimana keterkaitan kita sekarang ini membuli habaib, kemudian seakan-akan habaib itu dilecehkan di sini, diremehkan di sini. Kif sini, hujjatkan ini kif sini. Ya begini, kalau kita ya artinya kita di Indonesia ini ya, di Indonesia memang serba sulit ya. Kalau saya guru saya ini Sayyid kan gitu. Sayyid kalau bahasa Indonesia ya di Indonesia Habib juga kan. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kalau istilah di Indonesia kan Habib juga kan begitu ya. Ada juga guru saya antara lain Habib Zain bin Smith kan begitu. Habib Zain bin Smith Madinah. Iya, saya guru pada beliau sekitar 3 tahunan lah. Hadis Jibril. Ya, itu intinya begini. Intinya kalau kita mencintai para habaib itu ya sesuai dengan standar apa yang ada di dalam syariat kan begitu ya. Kita wajib menghormati mereka kan begitu. Ya kita laksanakan sesuai dengan standar syariat begitu. Nah, kemudian kita mengajak kepada umat untuk menyadarkan bahwa ada dalil-dalil syariat yang mewajibkan umat Islam ini untuk cinta dzurriyyat Nabi kan begitu. Baca sholawat yang di dalam sholat 5 waktu itu kan juga ada sholawat kepada ahlul bait ya. Walaupun di situ tentang hukumnya ada perbedaan pendapat ya. Tapi kita akan selalu kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu ya. Itu kan juga kita baca. Masa kita sholatnya mengucapkan salam dan sholawat dan salam kepada mereka dalam sholat, praktek di lapangan kemudian bertentangan. Terus gimana sholat kita ini? Kan begitu. Didul haq gitu. Iya. Ya kalau saya sih mengajak i'tidalu ya, kita ini harus adil juga kepada para habaib. Jadi para habaib yang memang jadi panutan kita ikuti kan gitu. Tapi mungkin ada di kalangan mereka yang salah, misalnya kita katakan salah sesuai dengan hukum syariat. Karena namanya habaib itu kan suatu komunitas besar ya. Ada habaib yang sepuh atau habaib yang memang ulama Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Tapi dari sekian banyak juga ada yang tentu yang terperosok kepada aliran sesat juga kan demikian. Ada kan, tentu ada yang masuk Syiah misalnya ada kan gitu. Ya kita tidak mengikuti langkah mereka kan gitu yang sesat-sesat atau juga yang misalnya ada yang maaf ya melakukan misalnya minuman keras, kita tahu misalnya kita tidak mengikuti langkah mereka. Tapi secara umum hukum kita mengatakan hukum cinta kepada habaib secara umum, apalagi habaib yang sudah satu maslak, yaitu berjalan di garis yang lurus sesuai dengan ajdadu, jid mereka, kakek-kakek mereka, ulama-ulama mereka ya. Belum lagi yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mau tidak mau kita harus mendulukan mereka kan begitu. Alhamdulillah di sini juga banyak ini putra-putranya habaib yang mondok di sini. Alhamdulillah ya kita perlakukan mereka dengan hormat, tapi karena mereka ini dalam batas sebagai murid sekarang ya, maka ada aturan-aturan tertentu ini boleh tidak begitu ya. Menghormati tapi harus meninjau. Iya, artinya kita menghendaki kebaikan bagi mereka. Andai kata ada yang salah, kita kata ini salah, ini jangan begini, jangan begitu. Tapi bukan memusuhi. Ya. Kalau sekarang ada yang benci ini kan beda. Ada orang dianggap salah terus dibenci kan beda. Nah, kalau kita menolak, misalnya ada suatu hal yang salah di kalangan habaib, kita tolak kesalahan tersebut, tapi sesuaikan dengan syariat. Kenapa dikatakan salah? Oh, syariatnya mengatakan begini. Kok beliau mengatakan begini ya? Kita tolak, tidak apa-apa. Sesuai dengan syariat kita boleh demikian. Tapi kalau membenci atas dasar beliau ini habaib tidak boleh. Munafik di sini. Ya, itu masalahnya di situ masalahnya. Juga terkait dengan pencekalan Habibana juga, kemudian dipindahnya dari tahanan biasa menuju tahanan yang luar biasa dengan masalah yang tidak setimpal. Apakah bisa ini dikaitkan juga dengan taraktu fikum amrain, kitabullah wa itrati ahli baiti? Ya, jelas ada ya, ada terkait ya. Tapi kan itu permainan politik. Ya. Masalahnya permainan politik kan yang ada di ranah-ranah itu kan permainan politik. Jadi ada orang-orang yang memang tidak suka gitu ya kepada tokoh-tokoh Islam, apalagi tokoh Islam yang berdarah Arab kan begitu ya. Mereka tidak suka.
Ya tadi itu anti Arab itu, anti Islam yaitu anti Arab menjulur pada anti Islam kan begitu. Maka tokoh-tokoh yang demikian ini berusaha untuk dijauhkan dari masyarakat kan begitu. Sidi, mohon maaf sebentar. Kalau anti Arab berarti seharusnya anti Iran juga di sini. Masalahnya Iran ini bahasa Arab di sini. Bukan, Iran bukan bahasa Arab. Iran bahasa Urdu. Oh, naam Urdu. Iran itu bahasa Urdu. Lakin fi kathir video karena Abu Bakar laknatullah. Iya, mereka bisa bahasa Arab seperti kita juga kan. Oh. Tapi asli dari orang Iran itu orang Persia. Naam. Jadi bukan orang Arab, orang Persia. Ya, saya kira tidak terkait langsung begitu. Tapi kalau di Iran itu kan orang-orang Syiah. Yang jelas di sana itu negeri uranium, kaya raya kan begitu. Nah, orang-orang Indonesia ini yang sudah gila harta gitu ya. Ya seperti tadi itu dana. Lah kan ada dana dari mana saja diambil kan gitu. Gak peduli itu dari orang Iran atau Syiah atau juga orang Barat. Orang kafir juga tidak peduli, yang penting ada dananya. Kenyataan kan begitu. Ini di Indonesia ya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dalam mengambil dana tersebut, itu yang terjadi. Tapi kalau benci Arab itu tidak seperti itu juga ya. Artinya mereka ada trik-trik orang Barat itu selalu benci Arab sudah mulai zaman dahulu kala. Itu kan melanjutkan orang-orang Barat yang benci Arab. Kan begitu. Karena bagaimana juga Islam itu basisnya dari Arab, sumber itu dari Arab. Buku-buku kita yang kita baca di pondok-pondok pesantren, bahkan khutbah-khutbah Jumat di mana kan bahasa Arab kan. Ini jadikan kendala bagi orang-orang yang Islamofobia, jadi fobi terhadap Islam atau anti terhadap Islam itu melihat bahasa Arab ini kok tetap ada di tengah masyarakat, maka mereka marah kan gitu kan. Dianggap mereka ini tidak berhasil dalam memisahkan antara umat Islam dengan Arab, maka diseranglah Arab, gitu ya. Arab itu bukan berarti Arab Saudi ya. Saya katakan Arab itu bukan berarti Arab Saudi. Di Saudi orang nakal juga banyak kan gitu. Tapi bukan begitu. Konsep kearaban dalam artian terkait dengan Islam itu tidak bisa dipungkiri kan. Bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Kalau di Islam itu terkait dengan Arab misalnya, kemudian ada yang berdalil di Arab juga banyak orang nakal. Saya katakan konsep liberal dari mana? Dari Barat. Bukan tempatnya maksiat di Barat itu. Justru tempatnya kerusakan itu di Barat kan begitu. Sumber dari kemaksiatan dan kerusakan itu ya di Barat. Jadi atini fahma wa atini ilman, jadi solusi kehidupan di tahun 2020 ini paling tepat ini di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semacam apa gambaran antum di sini? Ya kalau saya sebagai orang pesantren ya mengaji kan gitu ya. Kalau saya mengaji dengan berbagai macam variasinya ya. Jadi sekarang kan zaman digital gitu ya. Maka kita bisa mengaji di pesantren, kita juga bisa mengaji di YouTube, kita bisa mengaji di medsos yang lain kan begitu ya. Itu kan banyak pemuda-pemuda kita itu yang ahli rekam, ahli ini, sedangkan orang seperti saya itu tidak begitu paham ya dalam dunia itu. Maka kita memanfaatkan generasi muda. Pertama mereka juga mendengarkan apa yang kita sampaikan, kita nukil dari kitab-kitab, kita sampaikan pada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran syariat yang benar kan begitu. Itu sudah minimal itu. Artinya kita dicatat sebagai ahli majelis itu kan suatu hal yang membanggakan di hadapan Allah SWT ya. Ya kalau saya begini, kalau saya prinsip saya itu menyampaikan kebenaran. Adapun diolah oleh siapa saja itu ya mereka gitu. Orang yang cinta sama saya akan mengolah menjadi baik, orang yang benci sama saya akan mengolah menjadi jelek kan begitu. Yang kedua, orang yang cinta kepada saya tidak perlu saya bela-bela, tidak perlu saya kasih dalil kenapa engkau cinta kan gitu. Ya, dan orang yang benci pada saya juga tidak mungkin saya suruh cinta pada saya. Saya sampaikan aja kebenaran. A'la min maratib. Nah, ya itu kita begitu aja. Kita sampaikan kebenaran, yang penting ini sesuai dengan syariat. Yang mudah-mudahan mendapat kecintaan dari Allah, kecintaan dari Rasulullah, itu standar kita. Jadi kayak semisal kita ambil ijazah, kemudian ambil ilmu dari medsos itu memang bisa usul di sini. Ya ada dua sih menurut saya ya. Ada dua itu. Ada ijazah itu yang terkait memang harus datang kepada mursyidnya ya. Karena mungkin itu ijazah yang khos. Ya.
Tapi ada ijazah ama gitu. Nabi pun memberikan ijazah ama kayak gitu. Mangkor akada wakada mangkor akan man siapa orang kayak gitu. Itu bisa gitu. Diambil dari medsos bisa. Itu masalah bisa tidak bisa. Cuman masalah afdhaliyah. Nah, keutamaan ini, ya, orang yang datang minta ijazah khusus kepada seorang yang dianggap memang mumpuni dalam bidang itu jauh lebih afdal, lebih mulia daripada yang mengambil dari medsos. Tapi kalau misalnya ada ijazah ama yang sifatnya memang umum, orang yang jauh kan susah juga ini. Nah, ini tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa. Bukan suatu hal yang aib ya, gitu. Tapi ya, jadi itulah. Kalau sesuatu itu ada dasarnya dari dalil syariat, itu akan lebih baik daripada yang tidak ada dasarnya dari syariat kan begitu. Jadi standar kita itu syariat. Kalau saya lebih melihatnya begitu. Tapi memang yang terjadi sekarang Siti, banyak juga di antara orang-orang yang paham dan pemahamannya kitabnya itu tidak bisa dianggap enteng, jadi paham betul lah terhadap kitab, tetapi lagi-lagi tidak mengikutinya ya Siti. Ya ada memang begitu. Dari sejak zaman dahulu kan begitu ya. Masya Allah, saya kira begitu ya Allah kayak. Ya. Sekarang begini, di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, itu kan orang banyak yang pintar bahasa Arab itu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan pintar bahasa Arab juga. Tapi mereka tidak diberi hidayah oleh Allah. Jadi mozo. Kan begitu juga. Iya. Ya saya kira sih, ya umum aja kayak gitu, itu umum. Ada, di zaman dulu itu ada. Nabi palsu juga ada kan gitu. Iya, Nabi palsu ada. Jadi kalau sekarang ada ulama palsu ya pasti ada loh. Wong nabi palsu aja ada, apalagi ulama kan gitu kan. Ulama palsu, saya katakan ulama palsu. Tadi saya katakan Snok Hugronya atau Van der Plas. Itu ulama palsu. Oh inter ya. Ngaji Qur'annya bagus, hadisnya bagus, fikihnya bagus, mateng, mantap kata orang sekarang. Ya. Tapi tidak Islam. Ini kan namanya ulama palsu. Jadi orang yang mengerti ilmu agama kemudian menentang agama juga banyak kan gitu. Tapi apakah kita ikut itu? Kan enggak kan? Ya, kita ikut yang benar lah. Nah, itu saya kira begitu. Terjadinya Indonesia akhir-akhir ini semakin jelas sih, semakin jelas munculnya sekuler. Yang mau maksiat, yang mau ibadah ya ibadah, yang mau beli perempuan ya beli perempuan gitu sih. Ya itulah. Itulah Indonesia ya. Dan juga Masya Allah terkait sekarang ini yang saya juga ingin pikirkan Kiai dan mohon ada tanggapan khusus terkait ini. Ada sebagian bagi orang-orang alim atau ulama ini yang ingin merubah keadaan negara tanpa melalui politik, ingin merubah keadaan negara, tatanan negara tanpa melalui politik. Seberapa kuat di sini? Kalau gini ya, tidak mau terjun dalam dunia politik, artinya tidak mau terlibat dalam kepartean ya. Itu banyak. Saya pun begitu. Saya ini politik, tidak ikut kebangsaan. Ya, artinya begini, saya tidak ikut di partai-partai itu, tidak ikut jadi pengurus partai enggak. Tapi kontribusi kita kepada umat, kepada tokoh-tokoh itu harus kita sampaikan. Jadi kalau kita ada kawan yang jadi gubernur misalnya, kita masukkan ide-ide kita. Ada kawan jadi bupati, kita masukkan. Itu namanya ide-ide kan, itu ide-ide yang kita ambil dari ya dunia pesantrenan atau kitab kan begitu ya. Tapi kalau ada orang misalnya memang ahli di dalam bidang politik partai, dia memang orangnya settle gitu ya, orangnya kuat dan ini ya tidak apa-apa gitu ya. Saya ingat dulu Kiai Syukron Makmun juga pernah bikin partai kan gitu ya. Nah, ada gitu ya. Kiai Yusuf Hashim pernah bikin partai. Itu sah, menurut saya sah-sah saja ya. Tapi kalau saya sendiri di dalam dunia kepartaian, saya pribadi ini kurang ada minat saya. Tapi kalau bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu kebijakan misalnya, perda misalnya, peraturan daerah misalnya, pergub. Kalau kita bisa, ayo kita jadikan misalnya perda anti maksiat, perda anti narkoba, perda anti dan lain sebagainya, ada perjudian. Itu kan kita bisa interaksi dengan mereka, dengan kawan-kawan DPR ya, kawan-kawan di pejabat-pejabat negara. Itu kalau kita bisa ya, itu namanya berpolitik.
tetap berpolitik tapi bukan lewat partai. Yang jadi masalah adalah orang yang kalau saya ini melihatnya ya, orang cuma begini minta doa saja kepada Allah. Ya Allah, robalah Indonesia tanpa ada gerakan-gerakan kan gitu kan. Ini kan susah ini ya. Ya bisa, itu bisa. Tapi 10% kan gitu kan. 10% lah, itu doa penting. Maka yang pas itu adalah ya bekerja, ya berjuang, ya berdoa, kan begitu. Juga yang terlibat juga sekarang ini yang semakin jelas ini, orang datang kepada ulama semisal, doakan saya supaya saya cepat umroh. Umroh itu dibalas dengan doa, ini gimana sih? Ya kalau kita orang Indonesia umroh itu ya harus punya duit. Nah ini kan begitu ya, berarti kan harus kerja. Ya harus kerja. Artinya kalau tidak kerja misalnya bisa mengadakan interaksi dengan pemilik travel. Sama ngerti berbaik hati itu ya. Tapi dari 1000 orang ada satu yang dapatkan gitu. Ada sih seperti itu ada. Dari 1000 orang ingin umroh, satu pandai merayu gitu ya. Ya bisa terjadi karena doanya dikabulkan bisa. Tapi kan 1000 orang ingin umroh cuma satu. Bandingannya kan begitu. Orang kepingin umroh ya cari duit, kemudian daftar di travel umroh berangkat. Kan begitu. Yang terjadi di kalangan Jawa Timur sendiri terkadang juga begini guys, menimbang antara kebaikan dengan keburukan. Daripada sampean diam-diam di rumah saja, lebih baik sholawatan. Alangkah bagaimana sekiranya kalau begini sih. Ada sebagian orang-orang itu di dalamnya orang-orang lapar yang dia tidak mempunyai pekerjaan. Bagaimana kalau kita rubah semisal sholawatan itu beberapa saat, tetapi mereka punya pekerjaan, hasil tetap, bisa makan, bisa menahan kehidupannya. Apakah tidak lebih baik di sini? Artinya penimbangannya keburukan dengan kebaikan. Ya agak akan menang keburukan di sini. Kalau kebaikan dengan kebaikan kan ada nilai nanti di sana. Oh, yang lebih baik ternyata mempertahankan kehidupannya. Sejauh ini termasuk NU juga yang sering saya ketahui mengajak bersolawat. Jadi tidak mau tahu orang itu yang gak punya kamar mandi, yang mandinya bisa kelihatan orang. Jadi gak mau tahu bagaimana dia makan apa besok. Yang penting sholawatan. Gimana sih? Orang lapar kok disuruh sholawat itu gimana sih? Ya begini ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Kan gitu kan. Seperti orang-orang yang sudah diberitahu oleh Nabi al-Mubasysyirin bil Jannah. Al-Asyrul Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Itu tentu surga yang kelas tinggi kan. Lah ada, kalau saya gambarkan, ini gambaran kita sebagai orang di Indonesia ya. Kita ini kan di Indonesia ini kan ada tempat rekreasi ya. Kalau di Malang itu ada Jatim Park misalnya. Gitu. Saya gambarkan begini, Jatim Park. Orang masuk ke Jatim Park itu bayar. Saya sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu 50.000 ya. Bayar 50.000. Nah itu bisa masuk di pintu gerbang. Masuk pintu gerbang berarti masuk ke dalam. Tapi di dalam sana itu ada ruangan-ruangan, wahana-wahana lain yang lebih indah daripada sekedar jalan di dalam lorong-lorong itu kan gitu. Karena saya juga pernah masuk di mana? Di Jatim Park sama anak-anak saya pernah ya. Jadi kalau kepingin masuk ke wahana yang lebih seru katanya anak sekarang, bayar lagi kan gitu. Nah demikian juga orang yang hanya mengandalkan satu amalan ibadah itu ya. Ya itu dapatlah ibarat tiket masuk surga. Ya lumayan daripada di neraka kan gitu kan. Lumayan daripada di neraka walaupun cuman di jalan-jalan lorong-lorong aja ya. Kan gitu. Tapi kalau kepingin dia ini masuk di wahana-wahana tertentu apalagi yang menurut anak sekarang lebih seru dan seru. Wah, itu kadang tiketnya tambah mahal kan gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang peduli terhadap kemaslahatan masyarakat kan gitu ya. Ya sholawat tapi juga mengajarkan syariat kan gitu ya. Syariatnya bagaimana orang lapar itu harus bisa makan, syariatnya bagaimana harus bekerja kan gitu kan. Ya nggak bisa memang kalau orang lapar kemudian sholawat disuruh kenyang ya nggak bisa. Kan begini. Pemahaman kemarin itu sih sampai ada itu santri dan yang saya pahami mereka tidak bisa baca kitab tapi hanya santri gitu aja. Sampai mereka itu punya pemahaman kan Yasin itu juga bisa mengenyangkan gitu. Aduh, saya tak habis. Itu pemahaman orang awam ya. Kita tidak begitulah.
Kalau kita benar-benar ingin namanya menjalankan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap penanggung jawab itu akan ditanya kemaslahatan rakyatnya. Kemaslahatan di sini ya kemaslahatan makan, minum, kehidupannya sehari-hari bagaimana, juga kemaslahatan ibadahnya. Ini. Jadi seorang tokoh itu tidak sekedar bisa mengenyangkan masyarakatnya, tidak. Kalau misalnya seorang tokoh menjadi pejabat, maka dia akan ditanya oleh Allah SWT, rakyatmu sebelah sana sudah makan atau tidak makan? Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan sampai memanggul gandum itu ya. Karena tidak mau rakyatnya kelaparan. Tapi ada lagi yang penting yaitu, hai fulan bin fulan, kamu sudah sholat atau belum? Nah, ini kalau ada orang menjadi rakyat kita, kalau kita pemimpin, kok dia tidak sholat, itu juga kita bertanggung jawab terhadap kenapa fulan bin fulan tidak sholat. Jadi menggabungkan antara tanggung jawab dunia dan akhirat ini adalah kewajiban bagi kita. Nah, kita juga demikian juga tokoh-tokoh ini ya berpikir gitu ya. Tokoh-tokoh selain pejabat, misalnya ulama-ulama juga berpikir gitu ya. Jangan hanya mengajak tadi itu. Ya salawatan itu siapa bilang salawatan gak bagus kan gitu. Tapi kalau misalnya di dalam salawatan itu atau kumpulan salawatan itu ternyata ada maling-maling, kalau dibiarkan saja, lah ini ada pencurian di kalangan komunitas ahli salawatan, ini kan perlu ditangani juga kan begitu. Jadi kalau membangun rumah, ya membangun rumah ini gedungnya ada, isinya ada, ritual di dalam rumah itu ada, lengkap kan begitu. Rumah tangga kita misalnya punya istri, kemudian 5 anak misalnya begitu ya. Kita sudah membangunkan rumah, bagus itu. Tapi kalau istri kita tidak sholat, nakal misalnya, naudzubillah min dzalik. Anak kita juga tidak sholat, nakal misalnya. Nah, semua ini begini, terus jadi masalah masyarakat. Ini rumah kan tidak sakinah mawaddah warahmah jadi. Tapi kalau suaminya ahli khair ya, orang-orang baik, istrinya ahli ibadah, anak-anaknya terpelajar kan begitu. Maka rumah ini menjadi rumah yang baik. Demikian kan? Semuanya satu rumah ahli ibadah, rumahnya baik, ya mestinya begitu. Jadi kita ini membangun rumah sekaligus isi rumah kita bangun dari segi akhlak, pendidikan ya, sampai kepada akidah dan lain sebagainya. Itu sempurna. Nah, seorang tokoh juga begitu mestinya. Kewajiban seorang tokoh begitu. Baik itu tokoh pemerintahan atau juga tokoh di tengah masyarakat. Apa yang bisa diberikan pada masyarakat? Mengarahkan begitu ya. Mencermati, menasihati mereka. Begitu mestinya. Kalau itu yang dilakukan ya, paling tidak kita niat untuk membangun rumah yang baik. Insya Allah di hadapan Allah menjadi baik begitu. Terkait akhir-akhir ini Sidi banyak sudah gambaran semakin jelas, termasuk gangguan di Indonesia sendiri mulai merajalela, kayaknya bau-bau nasakom mulai muncul lagi Sidi. Jadi mau dibawa kemana Islam sekarang ini Sidi? Bahkan ulama pun sekarang ini terlepas dari pemahaman itu, diserang itu dengan cara ada apa di belakang atau ada tujuan apa, itu terlepas dari itu semua. Bagaimana risiko sekarang terhadap nasakom komunisme ini sih? Ya ideologi di mana saja itu tidak bisa mati. Ideologi terus berkembang. Yang mati kan perkumpulannya, komunitasnya. Tentu saya katakan komunisme yang ada di Rusia itu Rusia tumbang, tapi komunis kan tidak tumbang. Tumbang dalam artian komunitasnya yang tumbang. Iya, komunitas atau pemerintahan tumbang, tapi komunismenya kan tidak tumbang. Ya, benar. Itu yang jadi masalah. Jadi ya salah besar kalau mengatakan komunis atau ateis sendiri ya, orang tidak percaya terhadap Tuhan itu sudah tidak ada di dunia, baik di Indonesia maupun dunia luar. Tidak begitu. Namanya ideologi itu terus berkembang. Ataupun mengecil atau membesar ini tergantung dari lingkungan. Kalau lingkungan itu semuanya menolak, maka akan mengempis. Lama-lama juga pudar kan gitu, pudar. Tapi namanya ideologi. Ideologi itu kan dari satu orang kepada satu orang lain kan, bisik-bisik kan begitu. Makanya seperti di Indonesia ini. Dijajah Belanda 350 tahun mau dihabisi Islam tidak bisa. Karena Islam ini ideologi kan, keyakinan. Mungkin umat Islamnya dibantai, tapi kan tumbuh juga anak-anaknya kan gitu kan. Kenyataannya tetap aja Indonesia mayoritas umat Islam, walaupun dijajah oleh Belanda sekian tahun kan begitu. Karena itu apa? Ideologi gitu ya. Maka kita juga tetap waspada bahwa ideologi komunis itu tetap ada. Di mana mereka ya? Mereka bersembunyi. Tatkala mereka tidak mempunyai
tempat untuk menampakkan diri, maka mereka bersembunyi. Tapi suatu saat karena mereka kuat, mereka akan kembali bangkit, kan begitu. Ini pasti terjadi kan gitu ya. Apalagi di akhir zaman terus ya. Sedangkan kalangan umat Islam, yang jadi muskil itu umat Islam itu semakin hari semakin dekat berjalannya waktu ini, kadang-kadang tidak semakin kuat keislamannya, tapi semakin goyah. Maka ada juga nanti itu orang tidak mengerti, dia berbaju Islam tapi pemahamannya komunis. Terjadi seperti itu. Bajunya baju Islam atau mungkin identitasnya Islam ya, KTP-nya Islam, tapi pemahamannya tidak begitu, pemahamannya pemahaman komunis. Karena dia interaksi dengan orang komunis, akhirnya dia terbawa arus. Tapi tanya kamu apa? Saya Islam. Tuhanmu di mana? Enggak, saya enggak punya Tuhan. Nah, repot jadinya kan. Dia mengatakan Islam. Apa untuk apa ya? Untuk kamuflase. Iya. Nah begitu kan berisiko. Sekarang orang tidak punya agama kan berisiko. Apalagi di Indonesia. Ditanya mau menikah juga ditanya agamanya gitu kan. Daripada aku nggak menikah, mending aku aja Islam. Misalnya begitu. Tapi hakikatnya keyakinannya komunis. Ya bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Interaksinya dia dengan mereka orang-orang komunis. Seperti itulah kurang lebih. Juga yang ada di ambang batas sekarang ini Siti, termasuk pesantren-pesantren, orang-orang yang hafal Al-Quran, hafidah sudah diancam good looking dan sebagainya macamnya oleh, ya kita jelas pernah mendengar juga Siti. Memang bagaimana ketika sudah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Iya. Kalau saya sebagai orang pesantren senang dituduh sebagai good looking, saya senang saya. Sebagai orang pesantren. Kenapa saya takut tuduhan orang-orang yang tidak berdasar? Kadang-kadang orang kan begini, ayo kita bekerja sama dengan orang kafir, misalnya Natalan di gereja, supaya kita ini tidak dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim dan segala macam. Kalau saya berbeda, saya dituduh sama Amerika, misalnya siapa yang sekarang ini Donald Trump itu misalnya kirim surat sama saya misalnya, kamu orang radikal, saya bangga, sujud syukur kepada Allah karena yang menuduh ini orang kafir kan begitu. Kalau saya begitu, kenapa sih takut dituduh orang kafir? Mulai zaman dulu orang Islam ini musuhnya orang kafir, dan musuh itu selalu tuduh menuduh kan gitu. Masa kita minta pujian dari musuh? Ya enggak lah, kita minta pujian dari Allah SWT gitu. Enggak apa-apa kita dituduh good looking, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya begitu. Jadi tetap sajalah ya, kita istiqomah menyampaikan kebenaran, apapun tuduhan orang ya, terhadap kita sampaikan aja kebenaran. Standar kita kebenaran adalah standar para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lebih spesifik lagi, mereka yang bermadzhab secara akidah ikut madzhab Asy'ari dan Maturidi gitu ya. Kalau dalam fikih kita di Indonesia ikut madzhab Syafi'i, tapi tidak menolak dengan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak menolak. Tapi karena kita orang Indonesia, maka kita bermadzhab Syafi'i. Kemudian kita juga mengikuti akhlak dalam ranah tasawuf ya. Tasawuf kita ini mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi kan begitu, yaitu tasawuf yang mengumpulkan antara ajaran syariat dan akhlak. Kan begitu. Kalau itu yang kita ikuti ya insya Allah selamat ya, kita sampaikan aja. Itu kita sampaikan, apapun yang terjadi kita sampaikan. Saya alhamdulillah dengan beberapa kawan itu ya menyampaikan semacam demikian di mana saja sudah. Mau dialog, mau dalam forum resmi. Nah, ya forum resmi gitu. Kemarin pernah berjumpa di Ampel itu dengan antusias, antum ya Arab saya benar mendengar sendiri dengan antusias, artinya benar-benar membela kebenaran dan ini dilu wa aqrabul littaqwa. Nah, doa sajalah. Nah, artinya di season terakhir jazakallah khairul jaza, saya mohon doa dari jenengan sini karena fihi ad-doa al-ikhtam fi hadal laganan al-ikhtam. Doa udhaif itu makbulun. Doanya tamu. Betul ngereng situ. Doanya tamu itu sangat diterima oleh Allah SWT. Antum musafir lagi. Musafir orang musafir doanya diterima. Fadlan antum. Artinya doa tadi situ. Ya Rabbi.